Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ini adalah suasana pada sholat Jumat. Semoga Allah menerima amal ibadah sahabat filah semua. Khotib menyampaikan, diawali dengan innal hamdalillah, memuji Allah, menyampaikan salawat dan salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau membahas tentang surga dan neraka. Tidaklah seorang manusia kecuali ingin meraih kebahagiaan di surga dan dijauhkan dari api neraka. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, memohon surga dan berlindung dari neraka adalah jalan para nabi Allah dan Rasulnya. Juga jalan seluruh para wali Allah yang terdepan, as-sabiqun al-muqarrabin dan ashabul yamin, golongan terdepan. Kemudian Allah dalam firman-Nya, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Rabb kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Ya Rabb kami, sesungguhnya barang siapa yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh telah Engkau hinakan dia, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolong pun. Ya Rabb kami, sesungguhnya kami mendengar seruan yang menyeru kepada iman, berimanlah kamu kepada Tuhanmu, maka kami pun beriman. Ya Rabb kami, ampunilah bagi kami dosa-dosa kami dan hapuskanlah dari kami kesalahan-kesalahan kami, dan wafatkanlah kami beserta orang-orang yang banyak berbakti. Ya Rabb kami, berilah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami dengan perantaraan Rasul-Rasul-Mu, dan janganlah Engkau hinakan kami di hari kiamat, sesungguhnya Engkau tidak menyalahi janji. Quran Surat Ali Imran 191-194. Demikianlah sifat ulil albab yang berlindung dari siksa neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Ini bantahan kepada orang-orang sufi yang mengatakan, jika aku beribadah pada Allah karena mengharap surga dan karena takut akan siksanya, yakni di neraka jahanam, maka aku adalah pekerja yang jelek. Tetapi aku hanya ingin beribadah karena cinta dan rindu padanya. Pendek kata, penganut sufi mengukur keikhlasan itu ketika kita beribadah tanpa mengharapkan surga, ibadah tanpa takut akan neraka. Namun keikhlasan diukur ketika beribadah hanya mengharap cinta kepadanya, ridho kepadanya, dan ini sangat bertentangan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Padahal Allah menceritakan mengenai Asiyah, istri Fir'aun, yang beriman meminta pada Allah agar dibangunkan istana di surga. Sebagaimana Allah dalam firman-Nya, dan Allah membuat istri Fir'aun perumpamaan bagi orang-orang yang beriman ketika ia berkata, ya Robku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam Firdaus, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Quran Surat At-Tahrim ayat 11. Jadi sekelas Asiyah yang utama, namun ia pun masih meminta agar Allah memberikan surga. Nabi Ibrahim alaihissalam pun meminta surga, sebagaimana doa Nabi Ibrahim, Khalilullah, kekasih Allah, di dalam Quran Surat Asy-Syura ayat 85-87. Dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mempusakai surga yang penuh kenikmatan, dan ampunilah bapakku, karena sesungguhnya ia adalah termasuk golongan orang-orang yang sesat, dan janganlah Engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pun meminta surga. Dari Abu Soleh, dari beberapa sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah bertanya kepada seorang, doa apa yang engkau baca dalam sholat? Aku membaca tahiyat, lalu aku ucapkan, Allahumma ini as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Aku memohon padamu surga dan aku berlindung dari siksa neraka. Aku sendiri tidak mengetahui kalau engkau juga mengatakan seperti itu, Mu'ad. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kami sendiri memohon surga atau berlindung dari neraka. Hadis riwayat Abu Daud nomor 792, Ibnu Majah 910. Itulah kenikmatan surga. Bagaimana mungkin orang sufi tidak meminta surga, sedangkan itu adalah perintah Allah. Bahkan melihat wajah Allah pada hari kiamat adalah suatu kenikmatan bagi penduduk surga. Imam Al-Muzani rahimahullah berkata, mereka pada hari itu memandang kepada Rabb mereka, tidak bimbang dan tidak ragu dalam memandangnya. Wajah-wajah mereka cerah dengan kemuliaan darinya. Mata mereka memandang kepadanya dengan keutamaan yang diberikan oleh Allah. Mereka berada dalam kenikmatan yang terus-menerus kekal. Mereka tidak merasa lelah dalamnya, dan mereka sekali-kali tidak akan dikeluarkan daripadanya. Quran Surat Al-Hijr ayat 48. Itulah kenikmatan surga yang akan disediakan kepada orang-orang yang beriman, orang yang selalu mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangannya. Semoga kita diberikan kemudahan agar bisa meraih apa yang dijanjikan Allah yang belum pernah terlihat oleh mata, belum terdengar oleh telinga, dan belum pernah terbayangkan di dalam hati, yakni surga. Amin. Allahumma amin. Wassalam. Barakallahu fikum.